Bayangkan kalau kamu punya saham yang membayar dividen 2 kali dalam setahun. Artinya, kamu bisa menerima penghasilan dari saham lebih dari sekali setiap tahun, tanpa harus menjual saham tersebut. Menariknya, di Bursa Efek Indonesia, ternyata ada beberapa perusahaan yang dikenal rajin membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Dan di posisi nomor 1 nanti, ada saham yang sering menjadi favorit investor dividen di Indonesia. Di posisi kelima, ada Cikarang Listrindo. Perusahaan ini bergerak di sektor pembangkit listrik yang memasok energi untuk kawasan industri di wilayah Cikarang. Bisnis listrik dikenal sebagai bisnis yang cukup stabil dan defensif, karena kebutuhan listrik dari sektor industri cenderung terus ada. Dengan arus kas yang stabil, perusahaan ini juga dikenal cukup rutin membagikan dividen interim dan dividen final kepada para pemegang saham. Ada beberapa poin yang harus kita cek pada saham Power ini. Masuk ke laporan keuangan Power, kemudian masuk ke key statistik, kita akan cek berapa dividennya. Ini adalah laporan keuangan dari saham Power. Kita pastikan bahwa perusahaan ini memiliki laba yang cukup stabil setiap tahunnya. Di sini terlihat dividen yield sekitar rata-rata 10% per tahunnya. Dengan payout ratio ini mungkin agak sedikit tinggi, nyampe 94,5%. Market cap perusahaan ini mencapai 11,6 triliun. Dan kita harus cek free cash flow-nya. Di sini ada sisa 1,5 triliun rupiah. Jadi ini perusahaan ini cukup sehat. Selanjutnya kita periksa dividennya. Dividen history tiap tahun mulai dari tahun 2021, perusahaan ini memberikan dividen 2 kali per tahunnya, yaitu dividen interim dan dividen final. Di posisi keempat ada Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. Bank ini merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dengan fokus utama pada pembiayaan sektor mikro. Dengan basis nasabah yang sangat luas, BBRI mampu mencatatkan pertumbuhan laba yang cukup konsisten dari tahun ke tahun. Selain itu, BBRI juga dikenal cukup rutin membagikan dividen interim dan dividen final kepada investor. Sekarang kita akan cek laporan keuangan dari BBRI. Yang pertama harus kita cek adalah laba perusahaan. Laba perusahaan dari tahun ke tahun konsisten menghasilkan laba. Dividen yield tahun 2024 sampai 2025 ini rata-rata memberikan yield 9% dengan payout ratio antara 86 sampai 92%. Free cash flow saat ini di angka 8,2 triliun rupiah. Jadi perusahaan ini cukup sehat secara laba dan secara free cash flow. Free cash flow digunakan untuk membayar dividen, juga untuk membangun ekspansi bisnis atau membayar hutang. Kita akan cek histori dividen dari tahun ke tahun dari BBRI. Di data ini menunjukkan bahwa setahun dividen 2 kali diberikan kepada pemegang saham. Pada tahun ini sudah diberikan pada bulan Januari tahun 2026. Dan kemudian dividen finalnya kemungkinan di pertengahan tahun 2026. Di posisi ketiga ada United Tractor. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Astra International dan dikenal sebagai salah satu pemain besar di sektor alat berat dan pertambangan. Selain bisnis alat berat, perusahaan ini juga memiliki bisnis kontraktor tambang dan kepemilikan tambang batu bara. Dengan kinerja keuangan yang kuat, perusahaan ini juga cukup rutin membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Sekarang kita akan cek laporan keuangan dari perusahaan ini. Kita cek laba perusahaan ini memberikan laba yang
agak menurun sedikit dari tahun 2023 sampai tahun 2025. Dividen yield berkisar antara 7-9% dengan payout ratio antara 41-51%. Market cap cukup besar sampai 108 triliun. Kemudian di free cash flow-nya mencapai lebih dari 14 triliun. Jadi perusahaan ini cukup sehat. Dan sekarang mari kita cek historical dividennya. Pada dividen history ini terlihat bahwa perusahaan ini memberikan dividen 2 kali per tahun kepada pemegang sahamnya. Saham nomor 2 adalah saham GEMS, PT Golden Energy Mines Tbk. Perusahaan tambang batubara berorientasi ekspor, dikenal sebagai saham dengan dividen yang besar, profit tinggi saat harga batubara naik. Kenapa GEMS menarik untuk investor dividen? Yang pertama, dividen yield sering sangat tinggi. Cash flow cukup kuat saat harga batubara tinggi. Banyak investor income menyukai saham ini. Perusahaan rutin membagikan dividen. Sekarang kita akan cek laporan keuangan dari GEMS. Untuk laba, jika dibandingkan dari tahun 2023, 2024, dan 2025, maka terjadi penurunan. Hal ini karena disebabkan oleh harga batubara yang menurun. Untuk dividen yield sendiri, di tahun 2025 ini memberikan yield sebesar 7%, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2024 dan 2023. Payout ratio antara 80-100%. Kita cek free cash flow-nya mencapai 3,8 triliun rupiah. Artinya perusahaan ini cukup sehat. Untuk dividen historicalnya, dapat kita lihat di laporan ini, bahkan setahun bisa memberikan lebih dari 2 kali dividen kepada pemegang saham. Ini adalah laporan yang sangat bagus untuk Anda investor yang menyukai saham dengan dividen yang cukup besar. Di posisi pertama ada Indo Tambang Raya Megah atau ITMG. Perusahaan ini dikenal sebagai salah satu emiten batubara yang memiliki kebijakan pembagian dividen yang cukup besar. Dalam beberapa periode, saham ini bahkan dikenal memiliki dividen yield yang cukup tinggi dibandingkan banyak saham lain di Bursa Efek Indonesia. Karena itu, tidak heran jika saham ini sering menjadi salah satu incaran utama investor dividen. Sekarang kita akan cek laporan keuangan dari ITMG. Pada laba, ada sedikit penurunan jika dibandingkan antara tahun 2023, 2024, dan 2025. Namun, untuk dividen yield tetap masih berada di atas 10%. Walaupun agak sedikit turun jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 16%, tahun 2024 sebesar 14%, dan tahun 2025 sebesar 10,70%. Namun ini masih di atas 10%. Payout ratio di atas 100%, ini cukup besar, bahkan melebihi ya, dari labanya. Tapi kita harus cek free cash flow-nya cukup tebal, mencapai 2,7 triliun rupiah. Jadi perusahaan masih cukup sehat. Kemudian kita akan cek dividen historinya. Pada dividen history ini, kita dapat lihat bahwa setiap tahun perusahaan ini memberikan dividen minimal 2 kali kepada pemegang sahamnya. Itulah 5 saham di Bursa Efek Indonesia yang dikenal cukup rutin membagikan dividen 2 kali dalam setahun. Namun, tentu saja sebelum memutuskan untuk membeli saham, investor tetap perlu melakukan analisa lebih lanjut dan menyesuaikan dengan tujuan investasi masing-masing. Jika video ini bermanfaat buat Anda, tolong didukung dengan like, subscribe, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.